Nah ini pesennya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani yang nyari Bukhari, orang Islam itu harus didorong berlatih terus dengan kekuatan iltizatan akliyah. Dia punya kenyamanan berpikir. Karena agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkar. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial pun tuh Nabi kalau ngendikan itu mesti di logika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita, Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika. Saya berkali-kali cerita. Terus kata Allah, silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud? Beliau nulis, angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu far. Bu angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al aslu adalah Allahus somad kul huwallahu ahad. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini nuktatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu mbok kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih, penak jadi kiai. Sering diundang wali kota disangoni. Ono kiai sira disangoni itu serapati Islam. Enak jadi kiai top, sering diundang ning tindi dihormati. Kok serapati jadi top itu rapati bangga be Islam. Tapi kalau dilatih iltiza dan akliyah, apapun kondisinya, mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Sendiri. Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltiza dan akliyah. Ada istaka rojulun, syaka rojulun ila Rasulillah, bapak saya itu nakal sekali ya Rasulullah, sayyul khuluq. Terus bapaknya datang pakai yattaqi walal aso. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Terus bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu sayyul khuluq sama anak kamu. Terus kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyyun wa faqiran wa ana ghaniyun walam amna'hu syai'an min mali wal yauma ana faqir wa huwa ghaniyun wa ana dhaif wa huwa qawiyyun wa yabkhalu alayya bimali. Niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah, kula mampu dia lemah, tak urusi. Sakniki kula lemah dekne kuat boten ngurusi kula. Nabi ngendikan masame abi adamin madarin wala hajarin illa baka. Semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu itu. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abika. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu, sehingga jadi hukum fikih. Kalau al-qatil tu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid ya waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum nopo khusus. Ada kejadian lagi, imro'atun melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia sayyi'atul khuluq. Ibu saya itu sayyi'atul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik. 5 dalam takun kadzalik khina hamalat katis ata'syurin. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik? Itu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi innaha sayyi'atul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. Terus tapi innaha sayyi'atul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina sahirat lailaha. Khina sahirat laka lailaha. Wa khina asma'at laka naharuha. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, lakot jazaitu ya Rasul. Saya sudah membalas itu. Apa balasan kamu? Lakot hajat tuha ala unuki. Dia pernah haji tak gendong. Tapi Nabi ngendikan fawwah ma jazaitaha. Kamu tetap tidak bisa balas jasa ibu kamu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyi'atul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset ulang. Apa seperti itu? 5 dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyi'atul khuluq ketika hamalat katis ata'syurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali daripada di anak akhirnya aku jasanya orang tua? 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. 5 dalam takun kadzalik khina tadi sahirat laka lailaha wa asma'at laka naharu. Itu Nabi. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltiza dan akliyah, supaya agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkar. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh, saya itu akrab sama Gus Pul, belum pernah main ke wali kota, bukan sok-sokan zuhud,
kok nak disangoni terus suatu saat ra disangoni darani medit. Terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Pokoknya kalau agama kalau dijual sosial itu ribet. Karena terus tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hiperseks, nggak bisa Islam, karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger istadzana fi zina, sama masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastadzinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, mah suruh sini. Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini hiperseks, saya ini. Kata Nabi, Nabi ngendikan pertama itu atuhibbuhu li ummik, kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka Nabi. Terus atuhibbuhu li kholatik, atuhibbuhu li ammatik. Terus dia selalu jawab walan nasuhibbuna, semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghada syai'in ilayya min zina. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina, karena diset. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai-kiai gede itu dalile al yadul ulya khair min sufla, tapi prestasi dari kiai ini entuk ora tahu memberi. Ya sama seperti yang jawab Pak Sukron Makmun. Dulu kiai-kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Mbah Hamid itu masih sepupunya mbak saya itu ke bapak saya, ke aku itu soleh-soleh ku dhewe tak golek ridane pangeran, tapi wong dihormati koyo ngene. Kadang beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang. Itu yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Tefrut. Mbah Hamid itu sembunyi, ditanya sama Pak Le, kok sembunyi kayak ngene opo? Iku ana wong ngenteni aku pengen kei dhuwit. Lah niku kiai-kiai jarang wani crita niku mergo ketoke kok piye. Ndelik ambek wong sing ape ngekeki dhuwit. Mulane kula ana wong medhit iku seneng. Kula niku dadi kiai sing salam tempel iki kathah. 100.000 ya njaluk swarga, 1 juta ya njaluk swarga. Nek Gus Ipul 5 juta njuk dadi presiden, wah malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak dhuwit tak nggo apa lah. Riyen Pak Hamid nanti kayak duit macam-macam itu wonten sing tangklet. Itu kan duit yang macam-macam Pak Hamid. Kok ora ana gunane, ya terus kasihkan fakir miskin. Nah ana wali santri medhit kula ge seneng. Ngringakno hisab. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong yo enak, dimedhiti wong yo enak. Mergo wong 100.000 njaluk swarga atok seneng salam templek gak nuntut apa-apa kan. Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmiahnya. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda, di luar tuh ngomel-ngomel ngerasanin Anda. Jawab Imam Syafi'i lucu. Berarti saya wibawa, buktinya depan saya ada berani. Dianggap enteng mohon. Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi, itu separuh kampung tuh tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak, malah enak ra utang. Berkonak seneng itu macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu, atlaqaka, membebaskan kamu naik Alphard gak perlu monggo nak badhe derek ora cocok, lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng saja. Ada seorang Habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Dikandani sama Habib itu malah bagus tuh. Nak kancamu sing sugih tetep nilai kue, malah nonton kue pas dadi pangkul guru pasar. Malah kue isin juga delok-delokan. Jadi monggo sing nampi melarat koncone do mirip malah alhamdulillah. Anak sering dolan malah sampai isin perkara juga delok-delok. Itu lama dulu. Jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja. Makanya kalau sering ngajari, nak bojomu ngamuk sing syukur. Aku sakit syukur, malah raja lu blonjo. Nah lagi harmonis malah ngajak ning mall balang malah mahal. Jadi apa ya, saya itu ingin keilmuan ulama dulu itu ya kayak hikam itu udah ada yang nggak baik, enteng saja. Mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka kohroh. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, dat yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka kohroh. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu, untuk menunjukkan kalau Allah itu al-kohar, al-jabbar, dat yang nggak bisa diintervensi. Sama di pangeran dirayu sepuh gelem kan sawangannya murahan. Sekali-kali egois,
gak dituruti. Makanya wa mata mana'aka asyadaka qahra. Jadi enak saja, pasti kasih Allah ya Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus, menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, kok tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah tidak lupa. Kalau nanti ngalami usul niku teng Ka'bah berdongo sampai 2 hari itu dongo mboten saged. Mergo isih dhewe pangeran wingi ra yo jek eling lha apa tak baleni meneh. Itu jenis wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa. Padahal Allah tidak lupa. Jadi makomnya wali itu ada yang seneng dongo dalil iftiqori wa tirori, ada yang enggak suka. Enggak sukanya bukan karena enggak mau doa. Karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Lupa. Terus kalau suwun lah, ada iltizatan aklian dalam semua proses beragama kita, sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, nah sampean kawin kadang dibojo macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah Rasul, aghadulil basar wa ahsanul farji, selesai. Karena itu menguntungkan kita jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin, nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng. Padahal ora pati sayang, kan sering kecewa. Mulang juga gitu kata Mbah Mun, kowe mulang niati merintahi pangeran. Jadi santri paham ra paham ya seneng. Tapi nak sampean mulang kepengin paham no, jebule santrimu ora paham. Kan gelo. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam harus dilatih iltizatan aklian. Lah terus kata beliau, itu yang yu'abbiru anhu syara' bi halawatil iman, itu yang dimaksud salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa? Iltizatan aklian. Nggih ngoten mawon, kula ini bagian logika, kula kepengin jengben pun mboten sakula Mas Mama, Mas Aziz niki waris wali nih. Terus waris wali ya kudu keramat, aja mbae wali terus melok keramat putune tapi ra melok dadi wali niku. Iki mun kula sukani kitab Khilatul Auliya, dadi akan daftar. Niku 8 jilid. Iku belajar sak jilid pun mau jadi wali. Napa malih nak 8 nopo jilid itu sakit bersaing kalian baik. Nah. Terus Mas Ahmad kalau suka kitab ithaf itu kata Mbah Mun seneng cerita kitab ithaf. Dikarang Sayyid Zabidi, Murtada Zabidi. Itu kalau Mbah Hamid Pasuruan, misalnya Mbah Hamid, Mbah Dimyati, terus Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, ini awaluman lazama min ahli Jawa nih Sayyid Sinten Zabidi. Dan kitab ithaf itu Masya Allah belum ada kitab nyarai ikhya sampai 800 tahun kalau nggak 700 tahun. Kan ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriah, ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Ini nak nyarai itu semuanya ilmiah. Yang paling saya haru itu, ini sebagai penutup, yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting sampai Nabi Isa itu dituhankan. Monggo guys. Tapi terus ithaf cerita kalimat sholawat tuh kalimah yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasuluh. Apapun senang kita pada Nabi. Nah, itu juga barokahnya apa? Makanya kata Burda yang sering dikutip Said Muhammad, kalau mad Nabi dakmat da'adhun nasorofi nabihimi wahkum bimasyita madhan fihi wah taqim. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimatus sholawat, menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ta, wa nabi wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Itu kata Sayyid Zabidi. Kayak apa barokahnya ilmiah? Sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terperosok kayak orang-orang Nasrani. Nggih ngoten mawon, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.